Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Pertama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya pagi ini kita dapat melaksanakan wirid mingguan kita yang pada hari ini bertemakan tentang syarah hadis arba'in. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang berlafazkan doa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Inspektur, Ibu Sekretaris, Bapak Auditor Utama, dan Bapak Ibu Irban. Yang kami hormati Bapak Ustadz yang saat ini sudah hadir bersama kita, seterusnya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Baiklah, kita mulai saja wirid kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk mengawali acara, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Ilham. Kepada Saudara Ilham dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلى دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يأكلون Sadaqallahul azim. Terjemahnya Ilham. Eh, baik, baik, Pak. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Sesungguhnya setan hanya menyuruh kamu untuk berbuat jahat dan keji serta mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Apabila mereka Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak,
kami tidak mengikuti kebiasaan yang kami dapati pada nenek moyang kami, apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengerti apapun dan tidak mendapatkan petunjuk? Perumpamaan penyeru orang-orang yang kufur adalah seperti pengembala yang meneriaki gembalaannya, yang tidak mendengar, memahami selain panggilan dan teriakan saja. Mereka tuli, bisu, dan buta sehingga mereka tidak mengerti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Saudara Ilham yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi pahala bagi kita yang mendengarkan. Acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Rahimul Amin, LCMA. Kepada Bapak Ustadz dipersilahkan. Baik, sebentar saya share dulu ya Ibu ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd, yang kita hormati Bapak Inspektor Wilayah Provinsi Sumatera Barat, kemudian juga yang kita hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu segenap pimpinan yang lainnya di Inspektorat Wilayah Provinsi Sumatera Barat, kemudian seluruh Bapak dan Ibu pegawai, karyawan dan atau karyawati di lingkungan Inspektorat Wilayah Provinsi Sumatera Barat. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini. Allah memberikan kepada kita taufik, kesempatan untuk bersama-sama hadir dalam kegiatan wirid kajian keislaman yang insya Allah penuh dengan keberkahan, kebaikan, dan kemuliaan ini. Insya Allah semuanya Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat beserta salam kita doakan semoga senantiasa Allah berikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya mulai, mohon izin Bapak dan Ibu, apakah slide-nya sudah bisa terlihat? Bisa Ustaz. Ya, slide-nya sudah cukup begini, Bapak, posisinya. Keren Ustaz. Baik, bisa kita lanjut ya. Silakan Baik. Ustaz. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, seperti yang sudah diinfokan, pagi ini kita akan mencoba mentadaburi ya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat di dalam sebuah kitab, yaitu kumpulan hadis Arba'in, yang mungkin semua kita hampir sudah familiar dengan istilah atau nama buku hadis Arba'in ini. Perlu kita jelaskan sedikit Bapak Ibu sebelum kita masuk kepada penjelasan hadis. Hadis Arba'in Nawawi ini merupakan kumpulan hadis-hadis sahih yang memuat tentang hadis-hadis yang berbicara tentang pokok-pokok akidah, aspek tauhid, dan juga memuat tentang tuntunan-tuntunan sikap hidup, akhlak, kepribadian seorang muslim yang jumlahnya sekitar 42 hadis, semuanya hadis sahih, dan hadis ini dikumpulkan oleh salah seorang ulama, yaitu Al-Imam An-Nawawi, yang juga sudah sangat dikenal ya. Beliau adalah ulama besar yang hidup di abad ke-7, merupakan murid langsung daripada Imam Syafi'i yang berasal dari negeri Nawa namanya. Negeri Nawa ini sebuah negeri yang berada di Suriah atau Syam. Beliau hidup di antara 676 sampai 631 Hijriah dan telah mengarang sejumlah karya yang sangat luar biasa. Pertama di antaranya kitab Arba'in Nawawi ini,
Meskipun kitabnya tidak tebal, tidak berjilid-jilid, tapi sebuah karya monumental ya, yang dari generasi ke generasi terus diwariskan dan dipelajari. Masuk juga kitab yang mungkin kita semua pernah mendengar, kitab Riyadhus Shalihin, ya, kumpulan hadis-hadis sahih juga yang dengan jumlah yang lebih banyak, dan bahkan juga beliau telah mensyarah kumpulan hadis-hadis sahih dalam kitab Sahih Muslim, ya, yang jumlahnya lebih dari 10 jilid dan tebal sekali. Beliau telah mensyarah hadis tersebut dengan sangat luar biasa. Termasuk juga karangan beliau namanya Kitab Al-Adhkar, ya, kitab yang berhubungan membahas tentang kumpulan zikir-zikir dan doa-doa keseharian. Termasuk juga ada satu kitab beliau yang juga pasti dikenal oleh orang-orang yang tamat pesantren yang bernama Kitab Minhajut Talibin, yang berhubungan dengan ilmu fikih. Nah, ini sedikit profil tentang Imam Nawawi, imam yang mengumpulkan hadis-hadis arba'in ini, ya. Kemudian terkait dengan kedudukan kitab hadis arba'in ini sendiri, Bapak dan Ibu, seperti yang disebutkan oleh para ulama, ini merupakan sebuah kitab yang sangat luar biasa, kitab yang membahas 42 hadis yang menjadi tiang-tiang pokok ajaran agama Islam dan sangat penting untuk kita jadikan salah satu kitab yang wajib kita miliki, tapi tentu lebih dari sekadar memiliki adalah untuk kalau bisa kita hafal dan juga kita fahami isi kandungannya. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk untuk kesempatan pertama hari ini. Kita akan mengkaji hadis yang pertama, yaitu hadis tentang esensi niat, ya. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya berbunyi sebagai berikut: An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qal, dari Amirul Mukminin. Amirul Mukminin adalah gelar yang disematkan kepada khalifah, baik itu Khulafaur Rasyidin, begitu pula khalifah-khalifah yang lain setelah Khulafaur Rasyidin. Namun dalam hal ini Amirul Mukmininnya adalah bernama Abi Hafsin, yaitu sahabat Nabi yang bernama Umar bin Al-Khattab, ya. Kenapa beliau dinamakan dengan Abi Hafsin? Karena beliau punya anak gadis yang sekaligus juga adalah salah seorang istri Rasulullah SAW yang bernama Hafsah, ya. Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab, eh, Khalifah Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang insya Allah kita semua telah mengenal tentang sirah beliau, salah seorang sahabat yang dijanjikan masuk surga oleh Allah dan merupakan minas sabiqin al-awwalin, yang pertama sekali masuk Islam sejak di Makkah dan terkenal dengan keberaniannya, ya, ke keperkasaannya dan seterusnya. Di sini beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini termasuk hadis marfu', ya. Hadis yang langsung disebutkan dengan kalimat sami'tu, ra'aitu, saya telah mendengar, saya telah melihat, ya, saya telah dikhabarkan. Artinya hadisnya masuk hadis yang sangat kuat kedudukannya kepada Ibu. Terutama juga hadis ini adalah hadis sahih, ya, yang terdapat di dalam kitab-kitab sahih, termasuk dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Termasuk hadis yang disebut dengan hadis muttafaq alaih. Yang kedua imam hadis yang menjadi referensi kita, yaitu Bukhari dan Muslim, sama-sama mengatakan hadis ini adalah hadis sahih. Mereka sepakat, ya. Nah, ini termasuk level hadis yang paling tinggi. Kata sahabat Nabi Umar bin Al-Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Apa kata Rasulullah? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal manusia itu binniyat, ya, tergantung kepada niatnya. Nanti kita jelaskan apa yang dimaksud dengan binniyat di sini. Ya. Ada yang mengatakan tergantung kepada niatnya. Ada yang mengatakan binniyat itu maksudnya harus dimulai dengan niat. Ya, artinya kalau suatu amalan tidak ada niat, maka dia tidak sah. Artinya menandakan sah tidak sahnya suatu amalan
tergantung apakah ada niatnya atau tidak. Tapi juga bisa diartikan biniat di sini ada ibadah itu akan menjadi pahala atau akan menjadi dosa, maka tergantung kepada niatnya. Ya, jadi bisa banyak pemahaman biniat di sini, nanti kita jelaskan. Kemudian kata Rasulullah selanjutnya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu akan diberikan, ya, diberikan apa? Baik pahala atau mungkin juga dosa, ya. Yang jelas dia akan diberikan ganjarannya, baik ganjaran pahala kebaikan atau ganjaran dosa, catatan dosa. Likulli imri'in ma nawa. Masing-masing manusia itu akan diberikan ganjaran tergantung niat yang dia niatkan. Ya, tergantung kepada niat yang dia niatkan. Kalau dia berniat melakukan suatu amalan itu untuk kebaikan, mencari ridho Allah, maka niatnya itu ibadah atau perbuatan yang dia lakukan itu akan diberikan ganjaran pahala. Tapi kalau seandainya yang dia lakukan itu meskipun zahirnya adalah ibadah. Contoh ada seseorang mau sholat, ya, tapi ternyata sholatnya itu hanya untuk memikat hati orang di sebelahnya yang ternyata calon mertua yang lagi diincarnya, ya, mungkin dia jatuh hati kepada anak gadis bapak tersebut, ya, lalu dia datang ke masjid, ya, sering-sering datang ke masjid, sholat sengaja dekat di sampingnya beliau orang itu dengan tujuan agar terbentuk image, oh ini orang soleh, oh ini calon menantu idaman dan seterusnya. Maka itulah niatnya datang ke masjid dan itulah niatnya untuk sering-sering sholat berjamaah. Maka yang akan Allah berikan, ya, yang pertama tentu ibadahnya itu tidak sah, yaitu sudah jelas. Sholatnya itu tidak sah, ya, karena ibadah haruslah diniatkan semata-mata mengharap wajah Allah atau ridho Allah. Yang kedua, ya, bukan saja tidak sah, bukan hanya sekedar tidak sah, tetapi malah apa yang dia lakukan itu bukannya menghasilkan pahala, malah menghasilkan dosa. Jadi dua hal dia dapatkan. Pertama, ibadahnya sia-sia, tidak menjadi pahala, tetapi malah sebaliknya yang kedua mendapatkan dosa. Kemudian ya, selanjutnya Nabi mengatakan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya. Jadi Bapak dan Ibu, ceritanya hadis ini dulu turun ketika proses hijrah itu telah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang hadis ini turun sebelum Nabi sendiri hijrah. Beliau dikabarkan ada seseorang yang hijrah dari Makkah ke Madinah bersama para sahabat-sahabat yang lain ketika Nabi telah mengizinkan para sahabatnya untuk hijrah dari Makkah ke Madinah setelah memuncaknya intimidasi, kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, orang kafir Makkah. Maka ternyata ada seseorang yang juga ikut-ikutan hijrah, ya. Tetapi nanti kita jelaskan, ternyata hijrahnya itu bukan karena Allah, bukan pula karena Rasulullah, tapi karena dia melihat ada wanita yang selama ini dia incar, yang selama ini dia idamkan untuk menjadi pendamping hidupnya, istrinya, dia lihat telah hijrah pula ke Madinah. Maka dia pun tidak bisa menahan hatinya, akhirnya ikut pula bersama rombongan para sahabat yang lain berhijrah ke Madinah. Maka atas dasar kejadian itulah kemudian Nabi mengetahui dari malaikat bahwasanya ada seseorang yang ikut dalam rombongan sahabat Rasulullah yang berhijrah ke Madinah, terdapat seorang laki-laki yang niatnya bukan karena Allah. Tapi ya seperti yang disebutkan di sini, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya itu dari Makkah ke Madinah, ya, dan tentunya ini juga bisa kita bawakan dalam konteks keseharian, ya, dalam konteks kekinian kehidupan kita hari ini. Barang siapa yang hijrah, sekarang kita sudah sering mendengar kata-kata hijrah, ya. Orang yang tadinya hidup dalam ketidaktaatan, mungkin banyak maksiat atau lalai, ya, atau jauh dari Allah, kemudian tiba-tiba berubah jadi orang baik, taat, soleh, rajin ibadah, itu sekarang juga disebut dengan hijrah, ya. Maka barang siapa yang hijrahnya, dalam hal ini kita kembalikan dulu kepada konteks aslinya, yaitu hijrah dari Makkah ke Madinah pada saat itu. Maka barang siapa yang berhijrah dari Makkah ke Madinah waktu itu, ilallahi wa rasulih, tujuannya untuk mencari ridho Allah dan Rasulnya, ya, demi supaya bisa mengamalkan Islam dengan baik, bisa sholat dengan baik, bisa puasa, tidak lagi ditindas oleh orang kafir Quraisy,
ya, maka kata Rasulullah fahijratuhu ilallahi wa rasuli. Maka hijrahnya itu dianggap betul-betul untuk Allah dan Rasulnya. Pastinya akan diberi pahala. Karena orang yang berhijrah atau melakukan ibadah secara umum, ya termasuk hijrah dalam hal ini, kalau itu dia lakukan karena mengharap ridho Allah, mengharap ridho Rasulullah, mengikuti Rasulullah, maka kata Allah, maka berarti memang hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Tentunya akan dapat pahala, ya. Namun sebaliknya kata Rasulullah di sini, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya itu, baik hijrahnya dalam hal ini hijrah betul-betul waktu itu dari Makkah ke Madinah, begitu pula hijrah dalam konteks hari ini, orang yang ingin berubah jadi baik, yang tadinya jarang ke masjid jadi rajin ke masjid, ya, yang tadinya tidak apa namanya tidak berpakaian syar'i, terutama wanita sekarang jadi berpakaian syar'i, berjilbab, memakai eh, pakaian yang syariah lah tentunya. Tapi tujuannya apa? Barang siapa yang hijrahnya itu li dunia yusibuha, untuk dunia yang diharapkan. Mungkin karena melihat, wah ini orang-orang Islam banyak yang hijrah ke Madinah, dan termasuk di antara mereka juga para bangsawan, orang-orang yang banyak harta, ini pusat perdagangan akan pindah ke Madinah. Nah, kalau gitu saya juga hijrahlah ke Madinah. Nah, kalau ini niatnya, atau karena mungkin dia melihat ya Nabi akan segera hijrah ke Madinah dan otomatis nanti di sana akan lebih hidup, berkembang dan seterusnya, maka itulah dasar dia berhijrah. Atau kalau kita bawakan kepada kehidupan kita hari ini, sekarang Masya Allah kebetulan pimpinan kita orang soleh, ya orang yang senang dengan orang yang sholat berjamaah, senang dengan orang yang taat, maka ya udahlah kalau gitu kita juga mumpung sekarang pimpinannya kecenderungannya begitu, kita harus datang lebih awal ke masjid, ya, merubah penampilan dan seterusnya, merubah cara berbicara. Nah, ini berarti hijrah yang ditujukan untuk kepentingan dunia, ya, li dunia yusibuha. Atau kata Rasulullah, awi mara'atin yang kihuha, atau mungkin karena seorang wanita yang dia ingin nikahi. Jadi dia hijrah itu karena mengejar seorang wanita yang ingin dia nikahi. Nah, ini tentu menyindir, ya, menyindir sahabat tadi, ya. Menyindir sahabat tadi yang meskipun dia tidak mengatakan kepada siapapun, ya, tapi tentu Allah menjadikan Nabi tahu dari malaikat Jibril, ya. Tentunya ini agar menjadi perhatian bagi para sahabatnya. Jangan-jangan ada yang lain yang juga ya ikut-ikutan hijrah dengan niat yang serupa. Makanya Allah bukakan di sini kejadian ini melalui malaikat Jibril yang menginfokan kepada Rasulullah, ada di antara sahabat itu yang ikut-ikutan hijrah ke Madinah, tapi karena dunia yang dia kejar, atau spesifiknya di sini karena dia tidak tahan hati melihat wanita pujaan hatinya telah hilang dari Makkah, ternyata telah pindah ke hijrah ke Madinah lebih dahulu, maka kemudian dia pun ikut-ikutan hijrah ke Madinah. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang hijrahnya dari Madinah, dari Makkah ke Madinah untuk mendapatkan kenikmatan dunia, atau karena mengejar wanita yang ingin dia nikahi, maka kata Rasulullah, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu berarti hanya sebatas tujuan yang dia cari untuk hijrah kepadanya. Kalau tujuannya untuk dunia, ya dia dapatkan hanya dunia itu saja. Kalau tujuannya untuk mengejar wanita, maka yang akan dia dapatkan hanya wanita itu saja. Adapun pahala amal soleh, kedudukan di sisi Allah tidak akan dia dapatkan. Bahkan justru seperti yang tadi kita sampaikan, dia akan menjadi orang dimurkai Allah karena menggunakan topeng atau kedok ibadah, bukan mencari ridho Allah, tapi untuk mencari dunia atau memperturutkan, mengejar apa yang dikehendaki oleh hawa nafsunya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, secara umum ini penjelasan daripada hadis ini, ya, yang tentunya hadis ini, hadis pertama daripada hadis Arba'in Nawawi ini, Bapak dan Ibu, merupakan hadis yang sangat agung. Para ulama bahkan mengatakan hadis ini nilainya sama dengan sepertiga Islam. Karena memang betul, ya, hadis ini mengatakan tentang niat, dan niat itulah yang akan menjadikan ibadah-ibadah yang kita lakukan ini diterima, terlaksana, diterima atau tidak. Dan bahkan dalam kehidupan kita ini, yang tentunya banyak sekali aktivitas yang kita lakukan, tidak semua berbentuk ibadah-ibadah mahdhah,
Tapi juga banyak aktivitas lain yang mungkin secara zahir kita lihat bukan kegiatan ibadah, tapi justru kalau kita landasi dengan niat, maka kegiatan yang bersifat aktivitas harian yang bukan notabene adalah ibadah seperti ruku, sujud, baca Quran, puasa, namun justru ibadah-ibadah atau ya, aktivitas-aktivitas biasa tersebut justru dengan dilandasi dengan sebuah niat, maka dia akan menjadi ibadah. Baik, berikut kita lihat penjelasannya Bapak dan Ibu. Ini tadi terjemahannya sudah kita sampaikan langsung. Kemudian eh, asbabul wurud atau kedudukan hadis ini. Ya. Hadis ini ada sebabnya. Tadi sudah kita jelaskan, yaitu ada seseorang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah dengan tujuan untuk menikahi seorang wanita yang disebutkan, ya, konon namanya adalah Ummu Qais. Wanita tersebut bernama Ummu Qais. Ya, adapun sahabat tadi tidak disebutkan namanya, ya, mungkin untuk menjaga apa namanya ya rahasianya, menjaga kehormatannya tidak disebutkan, tapi disebutkan hanya siapa nama wanita yang dikejar tersebut, ya. Maka akhirnya orang itu kemudian berubah nama, ya, diberi gelar dengan Muhajir Ummu Qais, orang yang hijrah karena Ummu Qais, ya, orang yang berhijrah karena Ummu Qais. Hadis ini merupakan salah satu dari hadis yang menjadi inti ajaran Islam. Bahkan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mereka mengatakan dalam hadis tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu. Jadi ilmu-ilmu yang begitu banyak ini, ya, dengan mempelajari satu hadis ini saja, berarti seseorang telah menguasai sepertiga ilmu. Begitu kira-kira Bapak Ibu, ya. Saking pentingnya hadis ini, luasnya maknanya dan luasnya cakupannya di dalam kehidupan kita. Kemudian sebabnya apa? Bahwasanya perbuatan hamba itu terdiri dari perbuatan hati, lisan, dan anggota badan. Ya, jadi 3 bagian dari perbuatan hamba itu di hadapan Allah. Pertama hati, yang kedua lisan, dan anggota badan. Sedangkan niat merupakan salah satu dari yang ketiga tersebut, yaitu perbuatan hati. Seperti yang disebutkan dalam uh, riwayat dari Imam Syafi'i, beliau mengatakan hadis ini mencakup 70 bab dalam fikih. Masya Allah. Ada 70 bab dalam pembahasan ilmu fikih, maka semuanya berlandaskan kepada hadis ini. Makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita mempelajari kitab-kitab turas, kitab-kitab klasik, maka hampir semua kalau kita membuka kitab tersebut pasti, ya, dimulai dengan hadis ini. Hadis innamal a'malu bin niat. Begitu pentingnya hadis ini untuk diamalkan terlebih dahulu sebelum seseorang belajar, menuntut ilmu, atau melaksanakan perintah agama. Ya, bahkan ada sejumlah ulama yang mengatakan hadis ini merupakan sepertiga Islam. Baik, kemudian pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil dari hadis ini, Bapak dan Ibu. Yang pertama, niat merupakan syarat layak atau tidaknya diterima atau tidaknya amal perbuatan. Dan amal ibadah tidak akan mendatangkan pahala kecuali berdasarkan niat. Dan niat itu tentunya karena Allah Ta'ala. Jadi suatu ibadah yang kita lakukan, baru dia menjadi sah. Ini bicara sah atau tidak sah dulu. Baru dia menjadi sah. Karena niat itu selalu menjadi salah satu rukun dari ibadah apapun yang kita kerjakan. Tanpa niat. Seseorang sholat, tapi dia nggak pakai niat. Tidak dia niatkan sholat itu untuk ibadah. Maka tidak sah sholatnya. Atau seseorang berpuasa tapi dia tidak berniat puasa itu untuk Allah. Dia hanya berniat untuk diet misalkan, atau untuk terlihat menjadi langsing atau menjadi glowing dan seterusnya, maka tidaklah menjadi sebuah ibadah. Ya, jadi niat itu merupakan syarat suatu perbuatan itu menjadi ibadah, layak diterima atau tidaknya menjadi sebuah amal soleh. Dan amal ibadah tidak akan mendatangkan pahala kecuali berdasarkan niat. Tentunya niatnya harus niat yang karena Allah Ta'ala. Karena kalau semata-mata niat, bisa jadi niatnya bukan niat yang ikhlas. Bukan niat lillahi ta'ala. Niat ada juga niat, ya. Pakai niat, bukan nggak ada niat. Tapi niatnya bukan karena Allah. Niat untuk mencari dunia, niat untuk memikat hati orang lain, niat untuk mendatangkan takjub dari orang lain, niat mencari kesempatan biar segera dapat promosi, biar dapat rezeki, dapat bonus, dan lain seterusnya. Ya, wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ikhlas dan membebaskan niat semata-mata karena Allah Ta'ala dituntut pada semua amal soleh dan ibadah.
terutama ibadah-ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu artinya ibadah-ibadah yang memang sudah dituntunkan dalam agama, seperti sholat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, yang memang sudah ada tuntunan-tuntunan dari Al-Quran dan hadis. Sudah ada perintahnya, bacalah Al-Quran, baca sholat duha lah, sholat tahajud lah, dan seterusnya. Dan itu yang maksud dengan ibadah-ibadah mahdhah, yang itu semua ya harus diniatkan semata-mata karena Allah Ta'ala, sehingga dengan demikian dia baru menjadi sebuah amal soleh yang bernilai ibadah. Kemudian yang ketiga, seorang mukmin akan, ya mukmin atau mukminah ya, seorang mukmin atau mukminah baru akan diberikan ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya. Ya, ya. Pertama, baru akan diberikan pahala kalau ada niat. Yang kedua, niatnya itu sendiri akan menentukan seberapa besar kadar pahala yang akan dia dapatkan. Ya, kalau niatnya betul-betul ikhlas, maka dia akan dapatkan sempurna. Tapi kalau niatnya juga karena mencari ridha Allah, tapi juga bercampur sedikit-sedikit dengan niat mana tahu ada pujian dari orang. Nah, ini juga eh, mungkin tidak mendapatkan pahala sama sekali, tetapi pahala yang seharusnya dia dapatkan maksimal, utuh, paripurna, tapi sumbing atau berkurang. Kemudian yang keempat, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semua perbuatan yang bermanfaat dan mubah. Mubah artinya boleh. Ya, selama dia itu perbuatan yang bermanfaat, ya. Bermanfaat di sini bisa bermanfaat untuk diri sendiri atau bermanfaat untuk orang lain. Ya, maka jika perbuatan itu perbuatan yang bermanfaat, artinya perbuatan-perbuatan biasa, perbuatan-perbuatan yang mubah, tidak berbentuk ibadah secara spesifik. Apa contohnya? Ya, contohnya jogging, ya. Contohnya makan, contohnya apalagi misalkan membaca buku-buku umum, ya. Apalagi misalkan duduk-duduk bercerita dengan teman, bersilaturahim. Perbuatan yang mubah lah, ya, tidak spesifik disebut sebagai ibadah mahdhah. Namun kalau itu diiringi dengan niat karena mencari keridhaan Allah, maka dia akan diberikan ganjaran ibadah. Dia akan bernilai ibadah. Kalau seseorang ketika dia makan, lalu dia niatkan, ya, ya Allah, makan ini saya tunaikan tujuannya adalah agar badan saya sehat, kuat, bisa mencari nafkah untuk keluarga, bisa nanti sholat zuhur dengan tenang, bisa nanti malam qiyamul lail, maka makanan yang dia makan itu, ketika dia makan itu dia niatkan untuk hal yang seperti tadi, maka makan itu akan menjadi sebuah ibadah, ya. Makan itu akan menjadi sebuah ibadah. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi, ya, mohon maaf, eh, sampai-sampai ada Nabi mengatakan wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Ketika seseorang menggauli istrinya, ya, baik laki-laki, baik suami maupun perempuan, itu juga sedekah, ya, kata Nabi. Itu juga sedekah. Kalau sedekah berarti ibadah, pahala. Lalu sahabat heran, apakah orang yang sedang bersenang-senang, yang kesannya sedang menikmati nafsunya, ya, lalu itu juga dianggap ibadah? Kata Nabi, betul, kata Rasulullah. Bahkan itu bukan ibadah yang biasa, itu senilai sedekah yang sangat besar pahalanya. Kenapa demikian, kata Nabi? Bukankah kalau dia lakukan itu di tempat yang haram, dengan seseorang yang haram itu menjadi dosa? Iya, kata sahabat. Nah, begitu juga kalau dia lakukan dengan orang yang halal, pasangannya yang sah, maka tentu juga sebaliknya akan mendapatkan pahala. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, ya, kalau kita ingin maksimalkan pahala dalam kehidupan kita ini, maka sesungguhnya yang bisa kita lakukan adalah dengan memasang niat. Bekerja dalam keseharian itu akan menjadi ibadah. Memang seharusnya menjadi ibadah, ya. Seharusnya itu adalah ibadah, bahkan ibadah yang sangat besar. Nabi mengatakan seseorang yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk mencari nafkah, rezeki, untuk menghidupi anak keluarganya, mencarikan mereka makan, biaya pendidikan sekolah, fahuwa fi sabilillah, kata Rasulullah. Mereka sedang berada fi sabilillah, bukan lagi sembarang ibadah, tapi bahkan ibadah yang sangat tinggi, yaitu fi sabilillah. Yang artinya kalau sudah fi sabilillah, begitu nauzubillah, ya, tapi Allah bisa saja mentakdirkan meninggal di jalan, kecelakaan, kesenggol, kesetrum, dan lain sebagainya, ya, di tempat bekerja, meninggal dunia. Maka orang yang sedang bekerja, ya, mencari nafkah di luar rumah, dimanapun tempatnya, lalu dia meninggal,
ya karena satu hal kecelakaan kah dan lain sebagainya, maka termasuk dalam kategori orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Ya, karena dia dalam fi sabilillah. Tapi tentunya yang tidak boleh dilupakan Bapak dan Ibu harus dilandasi dengan niat. Makanya ketika kita berangkat bekerja, jangan lupa niat. Dan niat itu memang tidaklah sesuatu yang mesti dilafazkan secara khusus. Jadi tidak mesti kita mengatakan sengaja aku berangkat pergi kerja mencari nafkah untuk anak istri dan biaya sekolah anak-anakku karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak, tidak mesti begitu. Yang penting begitu kita akan menstarter kendaraan dan siap-siap menggasnya, kita pikirkan, ya Allah, hamba berserah diri kepadamu. Ini aku niatkan sebagai ibadah, ya Allah, mencari rezeki yang halal agar hamba bisa eh, hidup dengan layak, beribadah kepada Engkau dengan tenang, ya Allah. Ya Allah, ini tawakkaltu alaika ya. Nah, kita bertawakal kepada Allah. Maka detik demi detik yang kita lalui sejak kita berangkat dari rumah sampai kita pulang kembali, insya Allah akan menjadi ibadah dan tentunya menjadi pahala bagi kita. Kemudian yang kelima, Bapak dan Ibu, waktu pelaksanaan niat dilakukan pada awal ibadah dan tempatnya di hati. Nah, ini yang berkaitan dengan fikih ya. Niat itu memang harus dilakukan di awal ibadah, ya bukan di tengah-tengah ya. Meskipun ada ibadah tertentu yang kalau lupa boleh di tengah, yaitu diantaranya puasa sunat. Nabi pernah beliau pagi mungkin tidak berniat puasa, tapi memang belum makan dan belum minum. Begitu buka apa namanya, buka tudung ya kalau bahasa Minang ya, buka tudung nasi di atas meja makan, tidak ketemu apapun yang mau dimakan. Maka beliau tanya kepada istrinya, Aisyah, ini tidak ada yang mau dimakan untuk sarapan. Tidak ada ya Rasulullah. Ya, begitulah kehidupan Rasulullah yang selalu kurang makanan Bapak Ibu ya. Meskipun beliau Nabi kekasih Allah. Ya, begitu sederhananya kehidupan beliau, sering dalam keseharian beliau tidak mendapatkan makanan untuk dimakan. Ya, Masya Allah ya. Namun demikian, beliau beribadah dengan sangat maksimal. Lalu kata beliau, kalau begitu aku berpuasa. Nah, kalau begitu kan berarti kesimpulannya niatnya tidak tadi begitu sebelum azan subuh. Nah, ini dibolehkan menurut para ulama. Namun secara umum, niat itu memang dilakukan di awal. Ketika seseorang sholat, ya niatnya harus di awal, sebelum takbiratul ihram. Ya, ketika puasa juga demikian, ketika melakukan ibadah-ibadah yang lain juga demikian. Dan tempatnya di hati. Ya, meskipun bukan berarti bukannya tidak boleh seseorang melafalkan usolli salat al-fajri, usolli salat az-zuhri boleh. Tetapi sesungguhnya ketika seseorang sudah sadar dia akan melakukan suatu ibadah yang dia tuju, itu sudah berniat namanya. Ya, baik itu berwudu, mandi wajib, sholat, selama dia sadar yang dia lakukan itu adalah suatu ibadah yang sudah tertentu, maka itu sudah dianggap sebagai niat. Tapi kalau memang ingin lebih yakin, maka boleh dilantunkan dengan niat usolli dan seterusnya. Kemudian yang keenam, yang membedakan antara ibadah dan adat istiadat itu adalah niat. Ya, jadi suatu adat kebiasaan, maka dia baru bisa menjadi ibadah kalau itu sudah diiringi dengan niat. Kebiasaan rutin ya. Apa kebiasaan rutin kita misalkan? Mungkin jogging sore hari ya atau jogging di hari Minggu setiap pagi, Car Free Day sudah jadi kebiasaan. Ya, bisa dijadikan ibadah kalau kita iringi dengan niat. Ya Allah, pagi ini saya mau jogging Car Free Day. Niatnya adalah untuk silaturahim, berjumpa dengan teman-teman, ya, atau mungkin untuk memperkuat badan agar bisa tetap sholat berdiri, agar bisa sehat jalan ke masjid setiap hari, agar bisa panjang umur, bisa terus beribadah dengan maksimal. Nah, ini semua akan menjadi ibadah meskipun notabene adalah kebiasaan-kebiasaan rutin. Yang ketujuh, Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, amal kecil bisa bernilai besar dengan niat. Dan amal besar sebaliknya bisa berubah menjadi nilainya kecil atau bahkan dosa sama sekali dengan niat. Contohnya bagaimana? Seseorang berniat eh, bersedekah, tapi dia punya hanya 5.000 rupiah. Dan itu satu-satunya. Lalu dia sedekahkan. Walaupun nilainya hanya 5.000 rupiah, tetapi dia mendapatkan pahala sebesar 1 juta rupiah. Atau mungkin seseorang yang salah kasih uang. Biasa ngambil di saku karena mungkin malu dilihat orang lain. Niatnya mau ambil uang 100.000 yang merah. Tapi yang terambil malah uang 2.000 rupiah. Tapi dia tidak sadar. Dia masukkan ke dalam kotak infak. Dia pikir dia telah berinfak 100.000 rupiah. Padahal yang masuk itu angkanya 2.000 rupiah. Allah kasih sesuai dengan niatnya. Yaitu
100.000 rupiah dikali-kalikan lipat lagi sesuai dengan keadaannya. Makin dia dalam keadaan susah waktu itu, tapi mampu berniat bersedekah 100.000, makin besar lagi pahalanya. Tapi justru habis gajian dapat bonus, ya, dapat gaji 13, eh, dalam keadaan senang, tapi berinfak 100.000, ya mungkin nilainya berbeda dengan orang yang gajian bersedekah di akhir bulan, di saat uang sudah seret, ya, eh, anak juga banyak permintaan ini itu, tapi tetap sedekah 100.000. Nah ini pahalanya walaupun sama-sama 100.000 tentu berbeda Bapak dan Ibu. Dan sebaliknya, amal yang besar bisa bernilai kecil. Kapan dia bernilai kecil? Meskipun dia bangun masjid, bangun fasilitas umum, menaikkan haji orang, umrah orang, tapi disebut-sebut, ya, disebut-sebut selalu, dibangga-banggakan selalu, maka nilainya jadi kecil, bahkan bisa berubah jadi dosa. Nauzubillah, ya, karena berarti dia telah ria, ya, dan ria itu seperti kata Nabi sama dengan syirik, meskipun syirik yang kecil, ya, berdosa tentunya. Atau seperti dengan sedekah tadi, dia berniat bersedekah 5.000, tapi ternyata yang ketarik duit 100.000. Nah, Allah balas cuma yang 5.000 saja, meskipun yang sudah keluar dari dompetnya uang 100.000. Nah, ini pentingnya niat Bapak dan Ibu yang rahmati Allah. Kemudian yang kedelapan, niat baik tidak bisa merubah hukum perbuatan atau tindakan yang haram. Mencuri misalkan, tapi niatnya untuk membantu orang lain yang susah. Nah, ini nggak bisa. Ya, seperti Robin Hood, ya, tapi dengan mengambil harta orang lain, tapi tujuannya buat dibagi-bagikan kepada duafa, janda, yatim. Nggak bisa. Niat baik tidak bisa merubah hukum perbuatan atau tindakan yang haram. Itu contoh saja, ya. Silakan dikiaskan kepada yang lain-lain, ya. Tujuannya memanipulasi laporan keuangan. Tujuannya apa? Agar bisa bagi-bagi uang dengan teman, ya, untuk karena sekarang musim masuk sekolah banyak kebutuhan, ya sudah kita untuk mempermudah teman, ya kita manipulasilah sedikit anggaran keuangan. Nah, ini tentu tidak bisa, ya. Nah, tentu Bapak Ibu di inspektorat lebih paham soal ini. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang kesembilan, ya, masih banyak ini, ya, tapi kita percepat insya Allah. Kemudian yang kesembilan, niat melakukan amal baik jika tidak terlaksana akan tetap mendapatkan pahala sama dengan melakukannya. Masya Allah. Kita berniat mau sholat tahajud nanti malam, tapi ternyata tertidur. Allah kasih pahala seperti orang yang telah melaksanakannya. Tapi tentu jangan terus-terusan begitu, ya. Tiap malam mau niat sholat tahajud, tapi nggak pernah bangun. Sampai sebulan penuh niat terus tiap hari. Nah, ini lama-lama malaikat juga sadar, ya. Ini hanya ngakalin malaikat saja. Tapi orang yang berniat melakukan perbuatan baik karena satu dan lain hal tidak terlaksana, maka niatnya itu dibalas oleh Allah, diperintahkan oleh Allah kepada malaikat untuk mencatat seakan-akan dia telah melakukannya. Diberikan pahala seakan-akan dia telah melakukannya. Dan sebaliknya, ketika seseorang berniat melakukan amal buruk, berniat bermaksiat, berniat menipu, berniat berzina, berniat minum khamar, melihat sesuatu yang diharamkan, namun tidak terlaksana, baik karena memang dia sadar, dia insaf, atau mungkin karena ada sesuatu yang menghalangi, yang jelas tidak terlaksana, maka justru dia mendapatkan pahala selama dia tidak jadi melaksanakan niat buruknya tersebut. Masya Allah. Inilah keagungan Islam Bapak dan Ibu, ya. Keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa melipat gandakan pahala untuk seseorang hanya dari sebatas niat saja, dan tidak menghukum seseorang hanya karena niat yang tidak dia realisasikan. Kemudian yang ke-10, beramal karena ingin pujian makhluk itu adalah syirik. Ya, jadi beramal karena ria itu syirik ternyata, bukan lagi ria. Jadi selama ini kita tahunya ria itu kalau kita sholat, kita baca Quran, kita puasa, kan bersedekah karena pengen dipuji orang lain, itu ria. Ternyata salah Bapak Ibu. Orang yang beramal karena mengharap pujian manusia, ya, atau manfaat dunia, itu bukan lagi ria sebetulnya, tapi syirik. Lalu yang ria itu bagaimana? Ria itu adalah meninggalkan beramal. Nggak jadi beramal, ya udahlah saya nggak usah ke masjid, saya nggak usah kayak orang soleh lah, nanti dikira apa namanya, sudah jadi ustadz, ya, sudah tobat, sehingga akhirnya dia sembunyi-sembunyi, tidak mau beribadah ke masjid. Ya udahlah, saya nanti sholat di rumah aja lah, karena takut nanti dipuji orang. Nah, justru itulah yang ria sesungguhnya. Jadi lalu bagaimana Bapak Ibu? Jadi sudah, kalau kita memang mau berbuat baik, lakukan saja. Nggak usah pedulikan mau dikatakan orang baik, mau dikatakan sudah jadi ustadz, sudah tobat, ya, nggak usah pedulikan, ya. Yang penting niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mencari ridhonya.
Kemudian yang ke-11 dianjurkan memperbanyak niat kebaikan dalam melakukan satu jenis ibadah. Nah, ini juga boleh ya. Kita mau ke masjid, tujuannya mau sholat berjamaah, niatkan juga bersilaturahim. Niatkan juga nanti di jalan sambil singgah ke orang yang sudah lama kita tidak kunjungi. Jadi setiap ibadah itu kita perbanyak niatnya. Mungkin misalnya contoh yang lebih spesifik hari Senin. Ya, ternyata tepat juga Ayyamul Bait, tepat juga dengan hari Asyura. Ya, niatkan ya Allah, saya niatkan hari ini puasa Senin, puasa Asyura, puasa Ayyamul Bait. Nah, jadi intinya biasakan menggandakan niat ketika kita melakukan suatu kebaikan. Kemudian yang terakhir, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, niat yang salah masih dapat diperbaiki di pertengahan amal dan istighfar menghapuskan dosa atas ketidakikhlasan niat kita. Kita lagi mau ke masjid, misalkan tadi niatnya ria karena mengharap pujian orang, cari perhatian calon mertua. Setelah sholat teringat sadar istighfar, ya Allah, ternyata dia telah salah, langsung diperbaiki. Nah, insya Allah niat yang diperbaiki di tengah ibadah tersebut, insya Allah langsung berubah menjadi kebaikan. Jadi tidak perlu diulangi sholatnya ya. Yang jelas niat yang salah masih dapat diperbaiki di pertengahan amal, ya bukan berarti kemudian seseorang berhenti begitu saja. Wah, tadi dari awal niatnya sudah salah, percuma kalau saya teruskan. Nah, jangan begitu. Kita lagi bantu orang, lagi hadir dalam kegiatan amal. Niatnya tadi memang di awal salah, tapi ketika ingat sadar di tengah perbuatan, ya segera perbaiki saja, ya dan lanjutkan amal tersebut. Dan meskipun mungkin seseorang sampai akhir dia melakukan suatu amal itu niatnya tetap salah, tapi kemudian dia teringat, dia sadar, dia taubat, dia beristighfar, maka insya Allah dosanya itu diampuni oleh Allah dan ketidakikhlasannya itu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikian mungkin untuk materi tentang hadis Arba'in Nawawi, hadis nomor 1 tentang esensi niat di dalam kehidupan seorang muslim yang bisa saya sampaikan. Semoga kita menjadi golongan yang mukhlasin, ya. Dasarnya memang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas itu namanya mukhlisin. Tapi ada level yang lebih tinggi lagi daripada mukhlisin, yaitu mukhlasin. Apa bedanya mukhlisin dengan mukhlasin? Mukhlisin baru belajar-belajar jadi orang ikhlas. Kadang ikhlas, kadang nggak ikhlas. Tapi kalau sudah mukhlasin, saking selalu ikhlasnya, maka masuk ke dalam golongan yang mukhlasin. Orang yang selalu diikhlaskan niatnya oleh Allah. Dan inilah orang yang paling dekat dengan Allah. Yang diantaranya banyak nabi-nabi yang diberi gelar dengan mukhlasin, termasuk diantaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan untuk materi pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentunya masih banyak kekurangan yang terdapat dari penyampaian saya tadi. Namun kalau ada kekurangan, silahkan atau mohon disempurnakan oleh Bapak Ibu dengan terus belajar, mencari ke referensi yang lain, ya. Dan jika ada yang salah atau khilaf dari penyampaian saya, dengan segala kerendahan hati saya mohon untuk dibetulkan, diluruskan, dikoreksi, dan dimaafkan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz atas tausiah yang telah disampaikan. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu dipersilakan apabila ada pertanyaan. Izin Bapak Ustadz, di kolom chat ada pertanyaan dari Bang Taufik. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, agar suatu perbuatan dinilai sebagai ibadah mesti diniatkan sebelum dilakukan. Pertanyaannya, jika kita bersedekah dan diniatkan sedekah tersebut untuk beberapa orang, apakah nilai pahalanya dibagi-bagi atau yang bersedekah tetap mendapatkan pahala sebesar yang ia sedekahkan? Dan bantu beri contoh atau dalilnya Ustadz. Dipersilakan pada Maksudnya Ustadz. sedekahnya dibagi-bagi ke orang yang lebih banyak, begitu ya? Iya, dibagi-bagi ke orang yang diniatkan gitu Ustadz. Diniatkan sedekah kan untuk beberapa orang, apakah pahalanya itu dibagi-bagi untuk beberapa orang yang diniatkan itu atau yang bersedekah itu tetap Maksudnya mendapatkan? berarti dia bersedekah kepada satu orang, tapi dia meminta pahalanya itu untuk dibagikan oleh Allah kepada banyak orang, bukan buat dirinya saja. Begitu Iya, barangkali ya? iya Ustadz. Baik. Ya, boleh. Ya, kalau dalilnya secara letter like nas, mungkin saya mohon izin karena keterbatasan untuk mencarinya, saya tidak bisa hadirkan di sini. Tapi ini banyak ya terdapat di dalam hadis-hadis Nabi.
dan juga sudah menjadi sesuatu yang diketahui secara maklum oleh para ulama bahwasanya dalam bersedekah ya boleh kita niatkan, dan bukan bersedekah saja, dalam ibadah yang lain ya, kita beribadah baca Quran, kita niatkan untuk diri kita, lalu kita hadiahkan juga pahalanya untuk orang tua kita yang telah almarhum, ayah, ibu, adik kita, suami kita, istri kita, itu boleh. Dan itu sudah menjadi sesuatu yang semacam disepakati oleh para ulama. Meskipun ada yang tidak mengatakan tidak boleh ya, tapi pendapat yang lebih kuat mengatakan boleh dan sampai kepada mereka. Kalau secara bolehnya boleh. Kita bersedekah katakanlah 100.000 di masjid. Ini saya sedekahkan biasanya kalau Lebaran itu ya. Lebaran, Idul Adha, Idul Fitri sebelum sholat Id. Ini sedekah 100.000 diniatkan untuk diri sendiri, untuk orang tua almarhum, seluruh yang telah meninggal, yang baik, yang hidup, yang mati. Nah, ini dibolehkan. Ya, ini dibolehkan dan ada dasarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mungkin mohon maaf saya tidak sempat mencarikan sekarang ini dalil spesifiknya ya. Baik, nanti mungkin bisa saya kirimkan ke Pak Rozi kalau saya mendapatkan hadis yang menjadi landasan hal tersebut. Tetapi ini sudah menjadi sesuatu yang maklum ya, sesuatu yang diketahui dan sudah menjadi pemahaman para ulama secara umum bahwasanya dalam beramal kita boleh meniatkan pahalanya untuk selain diri kita sendiri, dan boleh bisa 1, 2, 3 orang, bahkan juga untuk kaum muslimin dan muslimat boleh saja ya. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya itu pertanyaan dari Pak Rivaldi. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, di Pariaman setiap tahun ada festival budaya Hoyak Tabui yang beberapa pendapat mengatakan tabui berasal dari ritual keagamaan Syiah untuk memperingati gugurnya Husain bin Ali atau cucu Nabi Muhammad SAW di Perang Karbala. Tapi dari pemerintah menganggap festival tersebut dilaksanakan setiap tahun hanya untuk menarik wisatawan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Apakah niat pemerintah tersebut dapat dibenarkan? Bagaimana hukum orang yang melihat Hoyak Tabui tersebut jika niatnya hanya untuk melihat-lihat saja? Silakan kepada Ustadz untuk menjawab. Baik, sebelum saya jawab itu tadi ya saya cari coba barusan ada dari riwayat yang pertama tadi ya, pertanyaan tadi dari hadis Bukhari nomor 2756 ya. Ada praktek yang ditunjukkan oleh seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata seorang laki-laki telah bertanya kepada Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia. Apakah bermanfaat jika aku bersedekah untuknya? Ya, Nabi menjawab iya ya. Nah, jadi bisa baik untuk orang yang hidup kita bersedekah, kita niatkan ya seperti kurban contohnya. Kurban itu meskipun yang melaksanakan kurban itu suami kepala keluarga, maka diniatkan atau tidak diniatkan pahalanya itu diberikan kepada semua keluarga. Karena sebetulnya kurban itu adalah ibadah keluarga ya. Ibadah keluarga ketika seseorang berkurban pahalanya bukan untuk dirinya saja, tetapi juga Allah berikan sekaligus untuk istrinya, anak-anaknya semua. Baik, pertanyaan kedua terkait dengan tabui. Ya, Masya Allah ini pertanyaan yang cukup sensitif ya. Dan harus hati-hati kita menjawab. Tapi yang jelas kebenaran harus disampaikan. Maka hubungannya dengan tema kita ini, semua kembali kepada niat. Ya, tapi niat itu juga tidak bisa hanya dengan semata-mata niat, harus melihat juga aspek dampaknya. Kalau memang itu diniatkan hanya sebagai event wisata dan tidak berbau-bau akidah, tidak membawa unsur kepercayaan, ya hanya suatu kegiatan yang ya menarik perhatian orang banyak ya. Karena kalau kita tarik ke arah cerita yang selama ini berkembang, ya kalau saya pribadi menganggap kalau itu memang dilakukan untuk tujuan itu, maka ia menjadi sebuah perbuatan bid'ah. Ya, bid'ah itu termasuk sesuatu yang dilarang. Kalau sudah dilarang berarti berdosa justru melakukannya. Ya, karena apa yang diceritakan tersebut tentang memperingati kematian Hussein, nah ini adalah praktek yang sesat sesungguhnya ya, melakukan hal-hal seperti itu dan termasuk hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah, tidak pernah dicontohkan oleh para salafus saleh dan Rasulullah ya. Tapi terlepas dari yang hal tadi, jika memang tujuannya untuk menarik wisatawan, tidak sama sekali melanggengkan praktek-praktek bid'ah, apalagi meniru budaya-budaya orang lain seperti aliran Syiah dan sebagainya, maka masuk dalam kategori perbuatan mubah.
Namun perbuatan mubah itu baru menjadi pahala kalau memang pertama niatnya untuk kebaikan, yang kedua memang dampaknya jelas. Biaya yang dikeluarkan sekian miliar rupiah tersebut memang berdampak melahirkan ekonomi yang lebih lagi dari itu. Karena seperti kita ketahui tabung itu kan juga mahal biayanya. Konon ratusan juta atau mungkin bahkan miliar ya, miliaran. Nah, kalau memang dampak ekonominya lebih dari itu, maka tentu dia menjadi suatu kebaikan. Ya, dan itu hal yang mubah ya. Tapi kalau seandainya tidak, hanya bersifat pemubaziran, ya, menghabiskan anggaran pemerintah dan itu adalah uang rakyat, sementara dampaknya tidak ada sama sekali, maka ini akan termasuk kepada perbuatan yang tercela. Jadi mengukurnya, mengatakan boleh tidak bolehnya dikembalikan kepada hal-hal yang tadi kita sampaikan. Ya, wallahu alam saya tidak begitu mendalami faktanya seperti apa, realitanya itu seperti apa, apakah betul kegiatan tabu itu betul-betul mendatangkan income, pendapatan daerah dan seterusnya. Ya, kalau memang semata-mata itu tujuannya untuk wisata dan memang faktanya tercapai apa yang diinginkan, maka itu termasuk dalam kategori perbuatan yang mubah, ya. Perbuatan yang mubah bahkan bisa jadi bernilai ibadah karena telah memberikan ekonomi yang lebih baik kepada masyarakat dan itulah tugas seorang pemimpin memang. Tapi memang harus hati-hati ya, karena syaitan itu sangat pintar ya, dia bisa mencampur adukan yang hak dengan yang batil ya. Nah, karena di tengah-tengah masyarakat juga beredar kepercayaan ya, mengambil bagian-bagian tabu yang sudah masuk ke laut itu akan menjadi suatu benda yang keramat. Nah, ini juga harus hati-hati. Kalau itu sudah sifatnya menjadi sesuatu yang jamak, maka justru pemerintah dalam hal ini harus menstopnya karena melanggengkan sesuatu yang mengantarkan orang kepada kesyirikan itu hukumnya wajib. Wallahu a'lam ya. Begitu kira-kira Ibu Pak Rivaldi ya. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Arifan. Assalamualaikum Ustadz, saat bekerja kita lupa berniat. Setelah pekerjaan selesai baru ingat. Apakah tidak ada peluang pekerjaan tadi bernilai ibadah? Persilakan Ustadz. Iya, ya kalau kita lupa ya, biasanya lupa itu sudah sesuatu yang terbiasa ya. Kalau sudah sesuatu yang terbiasa terus lupa, maka sebetulnya kita kan sadar ketika kita bekerja itu beribadah. Ya, kita sudah biasa melakukannya, tapi lupa mungkin melafalkan sengaja aku dan seterusnya. Maka insya Allah yang telah terlaksana itu tetap menjadi sebuah ibadah. Ya, apalagi itu pekerjaan ya yang sudah berulang-ulang dilakukan, ya pastinya kita sudah terbiasa menjadikan itu sebagai niat ibadah. Namun kali ini lupa mungkin karena biasa niat itu selalu dilafalkan sengaja aku dan begitu, maka dalam hal ini tentu Allah sangat maha mengetahui. Ya, dan mungkin tidak bisa kita lakukan ya meskipun saya tidak punya dasar juga mengatakan ini seperti makan. Kalau kita makan lupa baca bismillah, apa yang kita ucapkan? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ya, berarti ini bisa dikatakan niat itu bisa di tengah jalan atau mungkin setelah selesai makan baru lupa tadi lupa baca bismillah, ya ucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Tapi mungkin lebih cepatnya seperti yang tadi saya sampaikan, kalau itu sudah sesuatu kebiasaan, berniat atau menjadikan pekerjaan itu sebagai ibadah, maka dia tetap dinilai ibadah karena dia tidak termasuk ibadah mahdhah yang memang harus mesti di awal ya seperti sholat ya seperti puasa ya. Begitu ya Ibu ya. Pak Arifan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Rini. Assalamualaikum Ustadz. Di media sosial banyak orang membagikan aktivitas ibadah atau amal dengan tujuan mengajak kepada kebaikan. Namun hati seringkali sulit dipastikan tetap ikhlas. Bagaimana cara menjaga keikhlasan niat dan membedakan antara berbagi untuk menginspirasi dengan keinginan memperoleh pujian atau pengakuan dari manusia? Dipersilakan Baik, kepada Ustadz. yang pertama tentu yang lebih tahu dan yang paling tahu dengan diri kita dan niat kita dan keadaan itu adalah kita sendiri, yang bersangkutan sendiri ya. Yang bersangkutan sendiri yang lebih tahu dia menyampaikan itu betul-betul terjaga niatnya hanya semata-mata untuk memotivasi orang lain atau jangan-jangan juga terselip ya nanti like-nya berapa ya nanti komennya berapa itu kan tidak bisa kita pungkiri kadang-kadang terasa memang niat awalnya ada agar orang lain terpicu agar orang lain terpacu ya tapi tidak bisa dipungkiri syaitan itu sangat halus dia berjalan di sel-sel darah kita
mudah saja dia melencengkan. Nah, dalam hal ini seseorang lebih baik bersikap wara. Apa itu wara? Menutup segala potensi kemungkinan yang bisa menjadikan amalnya itu menjadi batal pahalanya. Tapi kalau memang betul-betul dia lihat nih orang betul-betul di sini nggak ada satupun yang mau beribadah, sudah maksiat semua. Nah, lalu sengaja kita posting biar yang lain juga sadar gini, boleh. Ya, tapi memang berat ya. Saya sendiri tidak bisa menjamin saya akan bisa seperti itu ya. Tapi tentu Bapak Ibu lebih tahu ya. Tapi lebih baik kalau memang berpotensi terganggu niat kita lebih baik ditinggalkan. Ya, karena setan itu luar biasa. Dia nggak akan menyerah. Jangan kita pikir begitu kita sudah beribadah lalu selesai dia masuk kamar dan istirahat, enggak. Justru setelah ibadah itu pun dia masih bisa menjadikan ibadah yang sudah kita kerjakan itu yang tadinya sudah akan ditulis pahala malah menjadi dosa. Dengan cara apa? Misalkan dengan nyebut-nyebut terus saya kemarin tahajud, Masya Allah biasanya cuma 2 rakaat. Tapi entah kenapa sanggup kemarin 8 rakaat. Sudah ibadah tapi disebut-sebut tujuannya mungkin tidak ria ya. Tapi ya setan sangat pintar. Nah, jadi sekali lagi lebih baik itu dihindari. Ya, lebih baik itu dihindari ya untuk mencari yang lebih selamat. Lalu bagaimana cara menjaga keikhlasan niat dan membedakan antara berbagi untuk menginspirasi dengan keinginan atau memperoleh pujian atau pengakuan dari manusia? Ya, kembali kepada diri sendiri ya. Jagalah niat itu begitu ada eh, kalau bisa dikunci komennya. Ya, dikunci komennya biar nggak ada yang komen. Oh, Masya Allah ya, luar biasa. Kami salutlah pada ibu ini, bapak ini ya, menjadi inspirasi selalu, tetap semangat, tetaplah menjadi inspirator. Kalau udah begini yang keluar komentarnya, yang membacanya langsung timbul rasa bangga di hatinya. Kunci saja kolom chatnya. Kolom like-nya entah bisa dikunci atau enggak, saya nggak tahu ya. Karena dari like itu kadang-kadang kita bisa melihat juga, wah banyak yang suka nih. Nah, ini hati-hati. Jadi caranya kembali kepada kita sendiri. Kalau memang bisa menjaganya, tidak berpengaruh, ya pengaruh sih pengaruh mungkin sedikit, tapi nggak dominan, ya nggak apa-apa lah ya. Namanya manusia nggak mungkin nggak ada pengaruh ya. Eh, Kata orang apa? Condong mato kanan rancak, condong selero kanan lama. Pasti semua manusia senang dipuji. Nggak ada manusia yang nggak senang dipuji. Ya, sehebat apapun keikhlasan seorang pasti senang dipuji, itu tabiat manusia. Tapi itulah namanya setan iblis. Ketika sudah sering dipuji, nah melambung ke atas, justru nanti kalau tidak dipuji lagi merasa kecil hati. Wallahu alam, kalau teknik-tekniknya ya mungkin terlalu teknis ya, tapi mungkin diantaranya bisa seperti yang tadi saya sampaikan, ditutup eh, komennya, ditutup like-nya. Saya nggak tahu apakah bisa atau tidak itu ya. Yang jelas ya cukup pampangkan itu saja untuk orang juga terinspirasi melakukan yang baik seperti yang kita lakukan. Tapi tentu tetap kita iringi dengan istighfar. Ya istighfar ya Allah, jaga niat hamba ya Allah, jaga keikhlasan hamba ya Allah, ampuni hamba ya Allah jika ada terbersit rasa ria. Ya, terus kita minta ampun sambil terus kita menginspirasi orang lain untuk beribadah. Baik, demikian mungkin Bapak dan Ibu, wallahu a'lam. Masih ada lagi? Terima kasih Ustadz. Ada satu lagi pertanyaan Ustadz dari Ibu Dewi. Assalamualaikum Ustadz, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berupaya berbuat baik, namun selalu disalahartikan orang lain. Bahkan tidak berdampak perbaikan, bahkan membuat kita sedikit frustasi. Bagaimana sikap kita sebaiknya untuk tetap istiqomah? Dipersilakan kepada Ustadz untuk menjawab. Iya, jadi termasuk di antara aspek yang membangun keikhlasan itu adalah semata-mata melakukan kebaikan itu mengharap eh, ridho Allah, mengharap pengakuan Allah, mengharap eh, pandangan Allah, mengharap pujian Allah dan seterusnya dan seterusnya. Ya, tidak sama sekali terpengaruh. Mau dipuji orang, ya, mau dicaci orang, mau malah digibahin orang, dia tidak berubah. Nah, inilah yang dimaksud orang yang sebenar-benar ikhlas. Ya, mungkin dia nggak marah pujian, tapi dia nggak tahan kalau harus dikatain orang, digibahin orang, akhirnya dia berhenti beramal. Ini nggak benar juga. Ya, dia nggak mesti, saya nggak mesti dipuji lah. Tapi yang penting saya kalau beramal melakukan sesuatu yang baik itu janganlah dicaci, janganlah disalah-salahin, janganlah. Nah, ini juga namanya belum ikhlas. Ya, yang ikhlas itu apa? Tidak berubah karena pujian dan juga tidak berkurang karena cacian atau sanggahan atau katakanlah ya
di underestimate orang lain atau di seperti itulah kira-kira ya. Jadi sekali lagi, bagaimana sikap kita sebaiknya untuk tetap istiqamah? Tetap lakukan yang kita lakukan itu karena memang kalau memang yang kita lakukan itu adalah sesuatu kebaikan ya. Sesuatu kebaikan itu tidak dilihat dari apa dampak yang dia lahirkan, tetapi dilihat dari upaya kita, usaha kita di dalam melakukannya ya. Demikian wallahu alam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Apakah masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Ya. Baiklah, jika sudah tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz atas tausiah yang telah disampaikan. Semoga tausiah tadi dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat untuk kita semua. Acara Amin. terakhir yaitu doa. Kepada Bapak Ustadz, kami mohon kesediaan Bapak untuk memimpin doa sebagai penutup wirid kita pada pagi ini. Kepada Bapak Ustadz, dipersilahkan. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita berserah diri sejenak kepada Allah, memohon kepadanya, memanjatkan doa, semoga Allah mengijabah apa-apa yang kita doakan. Kita beristighfar 3 kali, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا الإخلاص اللهم ارزقنا الإخلاص اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak kepada Bapak Ustadz. Alhamdulillah acara wirid mingguan kita pada hari ini telah selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas perhatian dan partisipasinya. Saya selaku MC memohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan. Izin mengingatkan kepada Bapak Ibu, jangan lupa mengisi absen wirid pada pagi hari ini yang sudah ada di kolom chat. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berinfak, bisa menyalurkannya melalui barcode yang sudah tertera di kolom chat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ustadz. Sama-sama Bapak Ibu, jazakallah khair. Barakallahu fikum.